Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Laili Sigit, kembali lagi akan menjelaskan tentang materi-materi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Baiklah, sebelum ke materi, silakan bisa klik tombol loncengnya dengan subscribe, like, share, dan komen. Nah, silakan untuk berbagi ke teman atau saudara sehingga ilmunya akan lebih bermanfaat. Mari kita mulai materinya. Di perusahaan dagang ini agak berbeda dengan perusahaan jasa, di mana perusahaan dagang itu kegiatannya adalah menjual dan membeli barang dagangan tanpa memproses barang, sehingga barang itu apa adanya ke konsumen. Nah, siklus akuntansi perusahaan dagang di sini yang akan saya kenalkan adalah apa itu perusahaan dagang. Nah, siklusnya di sini. Setelah itu di perusahaan dagang itu ada yang namanya jurnal khusus, yaitu jurnal yang khusus hanya ada di perusahaan dagang dan mengenal jurnal umum. Akan tetapi di sini jurnal umum agak berbeda di perusahaan dagang. Jurnal umum di perusahaan dagang hanya mencatat retur saja, yaitu retur pembelian maupun retur penjualan. Sedangkan jurnal khusus itu muncul karena ada akun pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Siklus yang ketiga yaitu buku besar, atau di sini katakan buku besar pertama. Sama untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, yaitu dari jurnal khusus dan jurnal umum itu saldo-saldonya akan masuk ke masing-masing buku besar sesuai dengan akun masing-masing. Nah, bedanya di sini untuk perusahaan dagang akan muncul buku besar pembantu, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Kemudian yang kelima yaitu harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan berasal dari persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih kurangi persediaan barang dagang akhir, di mana pembelian bersih di sini itu dari pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dan dikurangi lagi potongan pembelian. Nah, nanti tergantung dari soal yang ada, apakah potongan sama retur ada, jadi tergantung situasinya, tergantung transaksi yang ada di soal. Kemudian neraca saldo. Neraca saldo di perusahaan dagang sama jasa sama, yaitu dari kumpulan saldo buku besar. Jadi misalkan saldo kas sekian, saldo piutang sekian, utang sekian. Nah, bedanya utang di perusahaan dagang sama perusahaan jasa, ya bedanya kalau di utang perusahaan jasa adalah disebut nama akunnya utang usaha. Demikian juga untuk piutang, di perusahaan jasa itu piutang usaha, kan, tetapi di perusahaan dagang nama akunnya jadi utang dagang dan piutang dagang. Lanjut untuk siklus selanjutnya, untuk yang ke-7 yaitu jurnal penyesuaian.
Untuk jurnal penyesuaian hampir sama dengan perusahaan jasa, akan tetapi jurnal penyesuaian di perusahaan dagang itu muncul AJP untuk persediaan barang dagangan. Nanti kita lebih dalam lagi kita pelajari pada AJP yang akan saya share kembali di materi selanjutnya. Nah, di perusahaan dagang nanti akan muncul AJP persediaan barang dagangan awal. Nanti jurnal umumnya adalah ikhtisar rugi laba dulu, baru persediaan barang dagangan sesuai dengan jumlah persediaan barang dagangan awal. Nah, untuk AJP persediaan barang dagangan akhir nanti berlaku kebalikannya, yaitu persediaan barang dagangan dulu, baru ikhtisar rugi laba dan jumlah persediaan akhir. Nah, nanti cirinya kalau persediaan akhir, kalau 31 Desember berarti itu akhir, dimana kalau ada tanggal yang lebih awal, misalkan dia Januari, maka yang Januari itu adalah yang persediaan awal. Atau bisa dengan cara miteni bahasa Jawanya, lihat, memahami dari ini, kalau yang awal berarti dari persediaan barang dagangan yang ada di neraca saldo, sedangkan yang di penyesuaian per 31 Desember atau di soal penyesuaiannya itu adalah persediaan barang dagangan akhir. Itu cara melihatnya. Kemudian siklus akuntansi perusahaan dagang yang berikutnya adalah kertas kerja atau neraca lajur. Itu sama sebetulnya dengan perusahaan jasa. Kalau 10 kolom berarti nanti akan muncul neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kolomnya misalkan kolom. Kemudian kolom berikutnya adalah neraca saldo bersesuaian atau neraca saldo disesuaikan, kemudian rugi laba dan neraca akhir. Nah, bedanya di kertas kerja karena muncul akun-akun khusus pembelian, penjualan, kemudian persediaan barang dagangan, termasuk HPP, nanti akan muncul akun-akun khusus yang ada di perusahaan dagang. Kemudian siklus akuntansi yang terakhir di perusahaan dagang adalah laporan keuangan yang secara umum itu ada 3, laporan rugi laba. Ini nanti agak berbeda sedikit, yaitu mulai dari penjualan sampai nanti yang terakhir laba setelah pajak. Nanti akan kita pelajari tersendiri. Jadi agak berbeda sedikit dan perlu mungkin hafalan dan pemahaman dengan nanti banyak berlatih dengan latihan soal. Karena nanti komponen rugi laba di perusahaan dagang ini lebih kompleks, mulai dari mencari penjualan bersih, mencari pembelian bersih, kemudian HPP, kemudian laba kotor, laba bersih, laba usaha, laba di luar usaha, kemudian laba bersih sebelum pajak, laba bersih setelah pajak. Ya, dan di tengah-tengah ada itu barang tersedia untuk dijual. Nah, di situ ada 10 komponen yang nanti akan kita bahas di materi selanjutnya, khusus di laporan keuangan. Nah, untuk laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal, itu sama. Itu kalian sebetulnya hanya menghafal dari modal awal ditambah laba dikurangi prive. Atau kalau suatu perusahaan itu mengalami rugi, maka hanya modal awal, kemudian dikurangi rugi, kemudian dikurangi
privé. Jadi rugi itu mengurangi, bedanya hanya itu, kemudian laba ditambah. Akan tetapi untuk laporan perubahan modal di sini, ingat bahwa laporannya adalah sama sebetulnya dari laporan rugi laba, akan tetapi komponen laporan rugi laba lebih banyak, sehingga sebetulnya sama dari hasil penghitungan laporan rugi laba. Kemudian yang terakhir adalah laporan neraca. Itu ada dua bentuk sama, bentuk skontro dan bentuk stafel, di mana bentuk stafel itu nanti harta di posisinya di sebelah atas, sedangkan utang plus modal di bawah. Yang kedua adalah bentuk skontro, jadi menyamping, harta itu di sebelah kiri, nanti utang modal atau pasukannya itu di sebelah kanan atau berdampingan. Itu yang bentuknya adalah skontro, sama dengan laporan rugi laba, laporan keuangan neraca di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang sama, yaitu yang perlu diperhatikan adalah modal akhirnya. Modal akhir itu dari laporan perubahan modal, sedangkan modal awalnya itu berasal dari modal yang ada di neraca saldo maupun di neraca akhir, nanti tergantung dari yang dikehendaki oleh soal. Nah, kita sebenarnya kalau di dalam akuntansi itu hanya perlu banyak berlatih dan berlatih. Nah, tadi saya katakan bahwa perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang untuk memperoleh laba. Karena perusahaan dagang pastinya adalah profit oriented. Nah, gambarannya untuk pengertian perusahaan dagang ini. Jadi ketika membeli barang dagangan, jadi ilustrasinya seperti ini ya, membeli barang dagangan, misalkan di sini saya contohkan hanya dari beli barang dagangannya berupa rayon, kemudian gambar, misalkan ini toko ATK ya, kemudian tip X, pulpen, sama buku tulis misalkan gitu. Untuk di sini saya contohkan dari toko pelangi. Nah, ketika menjual ini sama, yang dijual adalah krayon, tip X, pulpen, buku gambar, dan buku tulis tanpa merubah bentuknya. Jadi nggak berubah apa-apa. Kemudian dijual kembali. Nah, ini adalah ilustrasi dari perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang di sini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada pelanggan. Jadi istilahnya kegiatannya adalah jual beli atau beli jual. Nah, barang dagangan yang dibeli tidak diproses terlebih dahulu sebelum dijual kepada pelanggan. Jadi tadi hanya jual, beli kemudian menjual, tanpa merubah bentuk barang dagangan. Kemudian yang ketiga cirinya adalah pendapatan diperoleh dari selisih transaksi pembelian dengan penjualan barang dagangan. Cari labanya dari situ. Yang keempat, penjualan merupakan pendapatan bagi perusahaan dagang. Jadi kalau di perusahaan jasa, penerimaan itu namanya pendapatan. Akan tetapi kalau di perusahaan dagang,
itu pendapatannya adalah berupa penjualan. Kecuali perusahaan tersebut mempunyai pendapatan di luar usahanya, maka bisa namanya pendapatan di luar usaha. Bahkan usahanya adalah toko ATK, tapi dia sambil jualan ATK, jualan pulsa misalkan, atau jualan dia sebagai makelar, dia akan muncul pendapatan komisi dan sebagainya, atau memperoleh bunga dari bank, nanti akan pendapatan bunga. Itu hanya ketika ada tambahan di luar usaha dagangnya. Yang kelima adalah harga pembelian untuk barang ditambah dengan biaya untuk memperoleh barang dagangan, itu adalah sebagai HPP. Istilahnya harga pokoknya perusahaan dagang adalah ketika membeli suatu barang itu adalah harga beli plus biaya untuk memperoleh barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah barang dagangan yang belum terjual. Nah, ini namanya persediaan barang dagangan. Ini adalah akun khusus yang muncul di perusahaan dagang. Itu akan muncul akun persediaan barang dagang. Jadi, barang dagangan yang belum terjual, ya, namanya persediaan barang dagangan. Nah, jurnal khusus nanti akan muncul karena adanya ini, adanya transaksi pembelian, kemudian transaksi penjualan, kemudian ada transaksi pengeluaran kas dan penerimaan kas. Nah, untuk pembelian di sini ada dua kemungkinan, yaitu nanti perusahaan dagang itu ada yang secara kredit dan ada pembelian yang secara tunai. Nah, ketika pembeliannya secara kredit, nanti untuk pencatatannya adalah di jurnal khusus pembelian. Sedangkan ketika pembeliannya secara tunai, berarti membeli dengan cash atau uang tunai, logikanya adalah mengeluarkan uang, sehingga nanti dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Nah, yang kedua, transaksi penjualan. Nah, di transaksi penjualan juga ada dua kemungkinan, yaitu secara kredit dan secara tunai. Kalau menjual secara kredit, maka dicatat ke jurnal khusus penjualan. Sedangkan ketika menjual tunai, berarti dapat uang, nah, dicatat di jurnal penerimaan kas. Ini akibat adanya akun khusus penjualan. Kemudian muncul akun atau kegiatan pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas di sini adalah semua transaksi yang berkaitan dengan mengeluarkan uang. Sedangkan penerimaan kas ini sebaliknya, yaitu ketika menerima uang, bisa berupa cash atau tunai, berupa uang atau bisa berupa cek. Nah, syarat penyerahan barang. Nah, di perusahaan dagang juga sama seperti halnya perusahaan jasa, ada syarat penyerahan barang. Ada dua, yaitu FOB shipping point dan FOB destination. Nah, syarat penyerahan barang ini berkaitan dengan biaya angkut dibebankan kepada
siapa, apakah pihak pembeli ataukah pihak penjual. Maka untuk FOB shipping point, beban angkut, bahasa trennya sekarang adalah ongkir, ongkos kirim, maka di sini bebankan kepada pembeli. Kebalikannya adalah FOB destination point, beban angkut ditanggung oleh penjual, ongkir ditanggung oleh penjual. Sebagai contoh, misalkan kita membeli almari, nah kita wajib menanyakan kepada penjual, harga almari berapa? Harga almari misalkan 4 juta. 4 juta kita tanyakan, ini hanya sampai di toko atau sampai rumah? Nah, ketika 4 juta sampai rumah, berarti ongkirnya ditanggung oleh penjual. Jadi 4 juta sudah termasuk ongkir. Nah, apabila kita tanyakan ternyata 4 juta belum termasuk ongkir, misalkan sampai rumah nanti biayanya 50.000 bensin, maka di sini ongkos kirim dibebankan kepada pembeli, yang 50.000 dibebankan kepada pembeli, berarti nanti bayarnya tidak 4 juta lagi, tapi 4.050.000. Nah, ketika di perusahaan dagang, ketika pulaan dalam jumlah yang banyak, maka harga perolehan barang itu nanti adalah setelah ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang dagangan. Lanjut. Jadi agak beda sedikit siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, di dalam perusahaan dagang itu ada syarat pembayaran, jadi kalau di perusahaan dagang tadi sama ya, ada tunai, ada kredit, pendapatan. Nah, di perusahaan dagang kalau secara cash juga sama, memperoleh uang, tapi untuk yang secara kredit kita harus memahami editorial kalimat di soal. Kalau secara kredit biasanya dia sebutkan atau di dalam soal disebutkan secara kredit secara jelas. Yang kedua bisa dengan faktur. Berikutnya adalah syarat pembayaran atau lengkap dengan faktur dan syarat pembayaran. Tapi ada juga di editorial kalimat dengan faktur tapi secara tunai, maka kita fokusnya ke secara tunai. Tapi kalau hanya dengan faktur saja, maka gambaran bahasa lugasnya adalah secara kredit. Nah, untuk syarat pembayaran itu ada N30, 210 N30, EOM atau end of month, dan N10 EOM. Jadi ini saya hanya memberi contoh 4 saja. Ya, banyak, tergantung apa ini syarat-syarat seperti ini, syarat pembayaran tergantung dari akad antara penjual dan pembeli. Intinya memang ketika syaratnya itu lebih mudah dan mungkin jangka waktunya lebih panjang, berarti tingkat kepercayaan penjual kepada pembeli yang sedang pulaan di situ tinggi kepercayaannya. Untuk yang ini, untuk yang lebih kompleks saya contohkan di sini aja, saya jelaskan di sini. Jadi sama ya, EOM itu end of month, berarti syarat pembayarannya adalah di akhir bulan. Tapi kalau 210 N30, 2 artinya dapat potongan 2% ketika nanti pembayarannya adalah 10 hari setelah tanggal transaksi, itu
itu dapat potongan. Startnya adalah 2%. N30 itu adalah batas waktu pembayaran. Jadi misalkan transaksinya adalah menjual barang dagangan secara kredit dengan syarat pembayaran 210 N30. Ini misalkan tanggal 1 Januari 2020, tetapi dibayarnya adalah tanggal 10. Berarti masih dalam masa potongan. Karena tanggal 1 ke tanggal 10 itu kan penambahannya hanya 9 hari. Yang dapat potongan berapa hari ya? Tanggal 1 plus 10 berarti tanggal 11 itu batas dapat potongan. Tapi tanggal 12 Januarinya ketika pembayarannya tanggal 12 maka 30 adalah deadline-nya. Ini sama sebetulnya dengan ini N10 Lanjut. Metode pencatatan transaksi. Nah, di sini ada sistem periodik atau fisik, yaitu penentuan persediaan akhir dan HPP dari penghitungan fisik atas persediaannya atau berdasarkan stock of name, barang yang ada di gudang tinggal berapa. Kemudian yang kedua, sistem perpetual, itu pencatatan yang berkaitan dengan perubahan persediaan barang dagangan yang dilakukan secara terus-menerus. Baiklah, untuk siklus akuntansi perusahaan dagang sampai di sini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selalu sehat semuanya.